pujian. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, puji haleluya. Kita siapkan seluruh hidup kita untuk menyambut firman Tuhan. Seperti rusa, rindu sungaimu, demikianlah jiwaku. Haleluya. Seperti rusa, rindu sungaimu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi dengan urapan baru seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Mari saya undang semuanya berdiri. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakmu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, penuhiku ya Tuhan, haleluya. Ratu rapi kami, urapiku, urapiku dengan minyakmu. Penuhi kami, penuhi, haleluya, penuhi Tuhan dengan hati, penuhi, urapiku, urapiku dengan minyakmu. Kesediaan Bapak John tampil untuk bawa dalam doa menyambut firman Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu. Engkau selalu nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami.
di mana pada malam hari ini kami umat-umat-Mu boleh ada di dalam rumah-Mu. Haleluya, kami bersama-sama telah memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kami yakin percaya segala puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu akan menjadi sebagai satu ukupan yang berbau harum dan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan, haleluya, apa yang harus kami berikan bagimu. Kami sudah beribadah memuji Engkau. Saatnya kami akan terima, haleluya, pemberian daripada Engkau, bagian-bagian firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang nanti menyampaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya, sebagai PA pada malam hari ini, kiranya Engkau menolong hamba-Mu Tuhan. Haleluya, urapan Allah ada di atas hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang, haleluya, Engkau kehendaki untuk disampaikan pada malam hari ini. Ya, rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan singkapkan bagi hamba-Mu untuk dibagi-bagikan kepada kami semua. Berikan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan Allah, firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani dunia yang semakin hari semakin sulit dan sukar ini. Kuasa-kuasa iblis mengganggu konsentrasi kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan yang Kau hancurkan, patahkan oleh kuasa darah-Mu. Kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berdoa, alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Nathanael Denny Lumempo, Doktor Teologi, dipersilakan. Baik, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, dan selamat tahun baru kita semua. Tuhan Yesus sudah menyertai kita di 23 hari yang berjalan ini, dan Tuhan Yesus juga akan terus menyertai kita di sepanjang tahun 2025, dan tentu saja penyertaan Tuhan sempurna, Tuhan baik bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, kepercayaan saya melayani kebenaran firman dalam bentuk pendalaman Alkitab. Dan sebenarnya seri belajar khotbah ini kelanjutan dari seri belajar Alkitab yang sudah kita jalani di waktu-waktu sebelumnya. Saya akan persiapkan terlebih dahulu materinya. Dan malam hari ini kita mau belajar mengenai khotbah topikal. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Efesus mengatakan bahwa guru, gembala, penginjil, dan juga nabi, rasul, itu mereka semua melengkapi orang-orang khusus, orang-orang kudus. Lalu orang-orang kudus atau orang-orang khusus ini bersama dengan 5 jawatan tadi membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara termasuk adalah orang-orang khusus berlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Dan salah satu perlengkapannya adalah kemampuan menyampaikan firman, kemampuan berkhotbah. Nah, oleh karena itu, kita mau jalani pada malam hari ini, mengenal, memahami tentang khotbah topikal. Dan khotbah ini sering dipakai, sering digunakan oleh para pengkhotbah, karena memang simple, praktis, dan lebih mudah. Hanya saja, kita harus tahu bahwa khotbah ini memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Dan oleh karenanya, setelah kita memahami khotbah topikal ini, kita dapat menggunakannya atau menerapkannya secara tepat, agar khotbah yang memang juga memiliki kekurangan ini, kita masih bisa gunakan secara maksimal dan tidak salah untuk atau sebagai sarana penyampaian firman Tuhan. Kita masuk dalam pokok bahasan.
Malam hari ini saya akan memulai dengan pendahuluan, lalu kemudian pengertian khotbah topikal, dan kemudian di sini kita akan belajar dua jenis, yaitu topikal bebas dan topikal ayat-ayat linier. Saudara, bagian dari teologi praktika yang sering kali digunakan dalam dunia pastoral itu adalah homiletik atau ilmu berkhotbah. Tadi sudah saya katakan bahwa orang-orang kudus atau orang-orang yang dikhususkan itu dilengkapi oleh 5 jawatan untuk membangun tubuh Kristus. Dan salah satu atau mungkin bisa dikatakan ini cara utama di dalam membangun tubuh Kristus adalah dengan berkhotbah, dengan menyampaikan firman. Karena firman adalah makanan, sehingga yang mengkonsumsi dapat bertumbuh, berkembang, dan juga berbuah. Tema gereja di GBDI Petani Peta adalah berbuah banyak, maka tidak mungkin lepas dari makanan. Nah, makanan yang dimaksud di sini, makanan rohani adalah firman Tuhan. Nah, ilmu berkhotbah adalah cara untuk bisa menyampaikan makanan rohani itu, firman Tuhan itu. Sehingga orang-orang yang sudah dikhususkan di dalam gereja wajib untuk memiliki kemampuan ini. Sekali lagi, ini adalah bagian dari teologi praktika yang sering digunakan dalam dunia pastoral. Teologi praktika ada banyak, saudara. Ada pendidikan agama Kristen, ada misiologi, ya, ada ilmu liturgi atau liturgika, banyak. Tetapi yang sering kali digunakan adalah homiletik. Beberapa pokok bahasan penting yang akan kita bahas yaitu meliputi khotbah topikal, tekstual, ekspositori, dan kemudian public speaking. Saya sudah membuat rencana pembelajaran untuk seri belajar berkhotbah sampai dengan bulan April, yaitu meliputi khotbah topikal, tekstual, ekspositori, dan yang terakhir public speaking, tapi dalam konteks pelayanan gereja. Semua orang percaya, khususnya usia dewasa, perlu memahami dan memiliki keterampilan homiletik karena bisa dipraktekkan dimanapun kita berada. Pelayanan-pelayanan tentu saja ada dalam lingkup gereja, entah ibadah raya, ibadah wadah-wadah, ya. Tetapi juga pelayanan bisa di luar gereja. Pelayanan berkhotbah itu bisa dilakukan di kantor-kantor, tempat kerja, ya, di perusahaan. Ketika kita melakukan ibadah padang, kita bisa berkhotbah di luar gereja, lalu komsel yang diadakan di rumah-rumah atau ibadah rumah tangga. Jadi saudara, homiletik ini bisa diterapkan dimanapun kita berada. Bahkan sebenarnya misiologi penginjilan pun di dalamnya juga ada unsur berkhotbah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menginjil tidak berdasarkan firman. Tidak mungkin kita menginjil tidak menjelaskan sesuatu. Pasti dalam penginjilan itu pasti kita akan menjelaskan sesuatu. Topik keselamatan mungkin, topik Yesus Kristus mungkin. Jadi homiletik ini bisa diterapkan dimanapun kita berada. Pembahasan berikut berfokus pada jenis khotbah topikal, yaitu topikal bebas dan topikal ayat-ayat linier. Sedangkan topikal ekspositori akan dibahas pada pertemuan selanjutnya ketika kita masuk dalam pembahasan khotbah ekspositori. Jadi malam hari ini kita mau berfokus pada dua jenis khotbah topikal, yaitu topikal bebas dan topikal ayat-ayat linier. Pengertian dari khotbah topikal kita harus tahu, yaitu khotbah yang didahului dengan menetapkan tema, menetapkan topik, dan kemudian melihat kepada Alkitab untuk memperoleh dukungan terhadap topik tersebut. Pengkhotbah dapat memilih salah satu topik yang muncul dalam pikirannya untuk selanjutnya memperoleh dukungan dari ayat-ayat firman Tuhan.
Jadi saudara, arti gampangnya, khotbah topikal itu menentukan topik dulu. Jadi sebelum kita menyusun garis besar, lalu kemudian mengkhotbahkan, maka khotbah topikal itu pasti didahului dengan menetapkan tema, menetapkan topik, baru kemudian melihat kepada Alkitab untuk memperoleh dukungan terhadap topik tersebut. Kalau kita menjadi pengkhotbah yang diundang, itu biasanya gereja setempat sudah akan topik terlebih dahulu. Jadi seringkali kalau kita menjadi pengkhotbah yang diundang, maka kita akan menerapkan jenis ini. Kita akan menerapkan jenis khotbah topikal. Tapi topikalnya tergantung apakah topikal bebas, ayat-ayat linear atau ekspositori, itu kembali kepada kita. Maka nanti kita akan melihat dua terlebih dahulu, dan nanti ketika membahas tentang khotbah ekspositori, saya akan perkenalkan khotbah jenis topikal ekspositori. Dari tiga jenis itu, maka kita akan lihat mana yang paling unggul, mana yang paling sedikit kekurangannya. Nah, itu yang bisa kita terapkan. Jadi sekali lagi gampangnya, khotbah topikal itu menentukan topik terlebih dahulu. Apakah kita akan khotbah di tempat pelayanan sendiri, atau sebagai pengkhotbah yang diundang, maka khotbah topikal ini sering kali digunakan. Bahkan khotbah-khotbah yang bersifat motivasi ya, itu juga kebanyakan adalah khotbah topikal. Kadang ayatnya cuma satu, ya, untuk mendukung tema, lalu kemudian lebih banyak motivasi, kisah inspiratif, kata-kata bijak, dan lain sebagainya. Tetapi pasti, ya bisa dipastikan kebanyakan khotbah motivasi itu jenisnya adalah topikal. Langkah-langkahnya, tadi sudah saya singgung. Yang pertama, menentukan tema, menentukan topik. Lalu kemudian kita mencari ayat-ayat pendukung. Pendukung apa? Pendukung tema. Dan pendukung pokok-pokok bahasan. Jadi tema itu pasti dijelaskan oleh sub pembahasan atau pokok-pokok bahasan. Atau seringkali kita istilahkan dengan poin-poin pembahasan. Nah, ayat-ayat pendukungnya itu tidak hanya mendukung tema, tetapi mendukung poin-poin pembahasan juga. Setelah itu, baru kita menyusun kerangka khotbah. Menyusun kerangka khotbah. Baru kemudian kita menyampaikan. 4 langkah simpel dari khotbah topikal. Tentukan tema dulu, lalu cari ayat-ayat pendukung untuk mendukung tema maupun mendukung poin-poin pembahasan, buatlah kerangka atau garis besar khotbah, dan kemudian sampaikan yang sudah kita persiapkan. Kita masuk jenis topikal bebas. Apa itu? Khotbah yang didahului dengan penentuan tema. Biasanya peredaksian, pengkalimatan tema itu sangat kreatif. Penentuan ayat-ayat dilakukan kemudian untuk mendukung tema dan juga untuk mendukung poin-poin pembahasan, tanpa harus melihat konteks dari ayat-ayat yang digunakan. Jadi tentukan dulu tema, dan kebanyakan kata-katanya itu kreatif sekali. Ya, bisa pakai bahasa Inggris, ya, bisa mungkin pakai bahasa Latin, ya, atau mungkin bisa pakai bahasa Yunani. Ya. Jadi penentuan tema itu bebas. Ya. Yang berbau motivasi, pemberian semangat, ya macam-macam lah. Jadi topik ini tidak mau disia-siakan oleh pengkhotbahnya. Ya, pengkalimatan topik ini biasanya nggak mau disia-siakan oleh pengkhotbahnya. Karena topik yang menarik, peredaksian, pengkalimatan yang menarik, itu akan membuat orang menjadi tertarik. Bahkan di pendengaran awal, orang sudah tertarik duluan. Saking kreatifnya orang membuat tema, maka bisa membuat orang menjadi tertarik. Ya, ini seperti sesuatu yang kita tawarkan kepada konsumen,
Dan di awalnya itu entah packagingnya, entah warnanya, pokoknya menarik lah. Ya, kesan pertama itu menggoda. Nah, biasanya pengkhotbah topikal nggak mau membuat topik yang biasa-biasa. Pasti kata-katanya itu wow lah ya. Kata-katanya itu memikat. Entah nanti isinya bagaimana, urusan belakang. Yang penting kata-katanya menarik duluan. Lalu kemudian baru cari ayat. Ya. Ayat mana nih yang cocok untuk mendukung tema, dan kemudian poin-poin pembahasannya sudah disiapkan, lalu ayat-ayatnya mana ya? Nah, itu baru kemudian mencari dan kemudian mencantumkan di poin-poin pembahasan. Biasanya mencari ayat tidak melihat konteksnya. Pokoknya kalau ayatnya kelihatan cocok, kata-kata dari ayat itu kelihatan cocok, langsung diambil. Contoh pertama sekarang, saudara. Supaya mudah, saya harus memberikan contohnya. Tema, kesanggupan Allah bagi umat. Ya. Ketika kita menyampaikan ini, maka harapannya membuat orang tertarik. Allah kita ini punya kesanggupan apa sih? Katanya Allah itu maha kuasa. Mungkin ini bisa dikasih di kata-kata pendahuluan. Katanya Allah itu maha bisa. Dia tidak pernah gagal. Tapi kok terlalu umum ya? Saya kepingin tahu secara rinci. Kira-kira apa itu kesanggupan Allah? Khusus bagi umat. Kalau kesanggupan Allah bagi alam semesta, itu masih bersifat umum. Tapi kesanggupan Allah bagi umatnya sendiri, ini bersifat khusus. Kira-kira apa ya? Nah, mungkin kita bisa taruh di kata-kata pendahuluan itu. Saudara sebagai pendengar adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Maka ada kesanggupan Allah yang bersifat khusus bagi kita umat ketebusannya. Apa saja itu? Yang pertama, menyelamatkan umat. Ya, Ibrani 7 ayat 25. Nah, kalau ini penjelasannya adalah menyelamatkan dari dosa, kita sudah singgung di pendahuluan tadi. Mungkin kita tinggal nanti bahas cara Allah menyelamatkan kita. Cara Allah menyelamatkan umat. Lalu kita bisa luaskan lagi. Menyelamatkan tidak hanya dari hukuman dosa, tapi menyelamatkan dari yang lain-lainnya. Lalu kemudian poin yang kedua, kita bisa buat di situ memelihara umat. Ayatnya di mana? Ayat pokoknya tadi di Daniel 3 ayat 17, lalu kita bisa ambil Ibrani 7 ayat 25 untuk poin 1, kita bisa ambil Yudas ayat 24 untuk poin yang kedua. Lalu kita jelaskan apa itu memelihara umat. Lalu kemudian menolong umat. Kita ambil lagi dari Ibrani 2 ayat 18. Maka kita harus bisa membuat perbedaan antara menyelamatkan, memelihara, dan menolong. Karena bedanya beda tipis, saudara. Dalam menolong pasti ada unsur menyelamatkan juga. Dalam menolong pasti ada unsur memelihara juga. Ketika memelihara pasti juga ada unsur menyelamatkan. Nah, ini kemampuan kita untuk membuat penekanan pada masing-masing poin. Ya, kalau dirasa-rasa didengar tiga kata kerja ini memiliki kemiripan. Menyelamatkan, memelihara, menolong. Nah, ini kemampuan kita. Kalau kita memakai hal seperti ini, maka kita harus bisa membuat penekanan masing-masing. Sehingga umat akan mendengar, oh ada beda kok antara menyelamatkan dan memelihara. Ada beda antara memelihara dengan menolong. Nah, lalu kemudian apalagi kesanggupan Allah bagi umat? Menaklukkan segala sesuatu. Kita bisa ambil Filipi 3:21. Ya, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya, mungkin kita bisa lihat juga di dalam Efesus pasal 2 yang ke-20 sampai 21, 22. Ya, atau kita bisa ambil ayatnya di Filipi 3:21. Ya. Lalu kemudian memberi kejutan berkat. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Silakan saudara, bahkan mungkin bisa lebih dari 5 poin. Tapi semuanya adalah kesanggupan Allah yang sifatnya eksklusif.
kesanggupan Allah hanya bagi umat. Nah, ayatnya berarti banyak, iya. Kitabnya banyak, iya. Karena setiap poin itu diberi dukungan ayat. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai topikal bebas. Poin 1 sampai poin 5 apakah salah? Tidak. Karena semuanya adalah semuanya bisa disebut sebagai kesanggupan Allah. Allah sanggup menyelamatkan, Allah sanggup memelihara, menolong, menaklukkan segala sesuatu dan memberi kejutan berkat. Ya, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah ada dalam pikiran, timbul dalam hati, itu yang Allah sediakan. Itu 1 Korintus 2:9. Jadi Allah tidak hanya memberkati sebagaimana orang-orang lain dapat berkat, itu berkat umum, tapi Allah bisa kasih kejutan berkat. Kita bisa ambil dari 1 Korintus 2 yang ya, jadi 5 poin ini tidak ada yang salah sama sekali. Karena bisa menjelaskan tema. Hanya kemungkinan yang salah itu ayat-ayat yang diambil. Itu kemungkinannya. Makanya itu nanti harus dicek, harus diperiksa. Betul nggak ayat-ayatnya? Kalau ternyata salah, berarti temanya sudah benar, poin-poin pembahasannya sudah benar, tetapi dukungan ayatnya yang keliru atau salah. Nah, itu memang harus dicek satu persatu. Berikutnya, contoh kedua, temanya adalah more the winner, lebih dari pemenang. Tentu ayat terkenalnya adalah di Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Cocok sekali ayat ini. Lalu kita bisa buat pendahuluan di situ. Saudara, orang yang meraih kemenangan sangat bersuka cita. Ya, dia sudah berjuang dari tahap awal dan kemudian sampai kepada tahap akhir dia keluar sebagai pemenang. Nah, ternyata kita semua disebut lebih dari pemenang. Berarti kita adalah orang-orang yang jauh lebih bersuka cita dari orang-orang yang menang. Tapi mari kita harus tahu dulu apa pengertian lebih dari pemenang. Nah, ini pembahasan yang pertama. Apakah kita bisa bahas dari Roma pasal 8 ayat 37? Silahkan. Nah, kita mau buka kamus bahasa Indonesia juga boleh. Ya, lihat dari KBBI. Apa itu pengertian lebih dari pemenang? Silahkan. Lalu kemudian dirinci satu-satu. Kemenangan atas apa saja? Ya, pemenang lebih dari pemenang itu harus ada buktinya. Dia sudah menang dari apa? Oh, dari godaan dan pengaruh setan. Kita bisa ambil kitab Kejadian pasal 39, cerita dari Yusuf misalnya, ya. Lalu kemudian menang atas apa? Sakit penyakit. Kita bisa ambil dari kisah Bartimius yang buta, Matius 10 ayat 46. Menang atas apa lagi? Kesulitan ekonomi. Kita bisa ambil kisah janda Sarfat dan janda nabi-nabi di Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 yang hutangnya banyak dan 2 anaknya mau disita ya, mau diambil oleh para penagih hutang. Apakah 3 poin ini salah? Tidak. Memang ini wujud kemenangan bagi orang-orang percaya. Kita ini lebih dari pemenang, harus ada bukti kemenangannya. Lalu kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menjadi lebih dari pemenang? Kuat berpegang pada firman. Ayatnya yang tadi, kisah Yusuf itu. Dan juga kisah Yesus. Kita bisa ambil di Matius pasal 4. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dalam 3 jenis pencobaan. Selalu dijawab dengan firman. Lalu kemudian menjadi pelaku firman. Kisah janda Sarfat itu mempraktekkan apa yang disuruh oleh Elia. Elia mengatakan apa yang disuruh Tuhan. Jadi janda Sarfat ini mempraktekkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia. Demikian juga dengan janda Nabi yang hutangnya banyak. Dia mempraktekkan kata-kata Nabi Elisa. Elisa berkata begitu, itu juga atas petunjuk Tuhan. Jadi janda Nabi yang hutangnya banyak, itu mempraktekkan firman Tuhan. Jadi saudara, ketika Romawi ini, Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3,
itu menjelaskan more the winner. Poin-poinnya tidak ada yang salah. Hanya kemungkinannya ayat-ayatnya yang salah. Ya, nanti saya akan tunjukkan dari sisi kekurangannya. Masuk kepada contoh ketiga. Ya, masing-masing saya kasih 3 contoh. Dan contoh-contoh ini bisa menjadi bahan khotbah. Hanya nanti saya akan tunjukkan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Temanya adalah Tuhan ingin Anda sukses. Wah, pasti banyak yang seneng ini ya. Tuhan ingin Anda sukses. Kalau temanya Tuhan ingin Anda salib, itu pasti orang udah males mau dengar ya. Tuhan ingin Anda kuat dalam masa padang gurun, wah udah males orang mau dengar. Tapi kalau Tuhan ingin Anda sukses, waduh, semua orang kepingin dengar ini. Ya. Lalu ayat yang dipakai adalah Ulangan 28 ayat 13 bagian A. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wah ini ya ayat yang paling disukai. Ya, mengandung janji yang positif bahwa Tuhan ingin kita sukses. Kita kasih pendahuluan dulu, saudara. Silakan. Dan biasanya pengkhotbah-pengkhotbah topikal itu membuat pendahuluannya juga hebat, ya, pinter, ya. Dan memang kunci dalam berkhotbah itu sebenarnya kunci awalnya itu di pendahuluan. Kalau kita pinter membuat kata-kata pendahuluan, membuat orang menjadi tertarik, mengarahkan pikiran ke fokus kepada kita, mata dan pikiran kepada kita, wah itu sudah sukses, ya. Karena bisa jadi ketika orang mau mendengar khotbah, dia sudah sibuk dengan gadgetnya, dia punya pikiran-pikiran yang lain, lagi punya beban hidup, ya. Jadi pikirannya lari ke sana ke sini. Tapi ketika di awal kita mampu membuat pendahuluan yang bagus, maka orang akan langsung terpikat. Nah, ini penting sekali ya untuk kita mampu membuat pendahuluan yang bagus. Nah, apa saja yang dibahas dalam topik Tuhan ingin Anda sukses? Maka yang dibahas adalah kesuksesan dalam hal apa? Yang pertama, sukses dalam karya. 2 Tawarik 32 ayat yang kelima. Lalu kemudian sukses dalam keuangan. 2 Tawarik 9 ayat 22. Dan kemudian sukses dalam karir. Itu yang dimaksud adalah Daniel ya. Daniel 2 ayat 48 sampai ayat yang ke-49. Nah, di 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang kelima itu saya ambil ya ini saya sambil cek ya. Kisah dari Raja Hizkia. Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud, dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Kita tahu ini adalah raja pengganti dari raja sebelumnya, di mana tembok-tembok kota Yerusalem yang sedang dikepung ini oleh Sanherib itu pernah dihancurkan. Lalu Hizkia membangun kembali. Dia sukses dalam karya. Lalu kemudian ada juga Salomo yang sukses dalam keuangan. 2 Tawarik 9 ayat yang ke-22. Ya, saya pernah bersama mahasiswa menghitung kekayaannya Salomo ya tanpa hutang. Itu pada zaman dulu itu Salomo sudah punya kekayaan 1,5 triliun. Itu hitungan sekarang tapi dimiliki di zaman dulu, saudara. Ya, banyak sekali. Nah, jadi raja yang sangat kaya. Ya, hidup 900 tahun sebelum Masehi tapi sudah punya harta segitu banyak. Ketika dikurskan ke sekarang itu 1,5 triliun, tapi itu sudah dimiliki oleh Salomo di masa itu, saudara. Ya, luar biasa sekali. Banyak sekali kekayaannya. Dia sukses dalam keuangan.
Lalu kemudian sukses dalam karir. Nah, Daniel, lintas raja, saudara. Dari Nebukadnezar sampai, bukan hanya sampai Belsasar, sampai Darius. Ya, Daniel tetap ada dalam posisi yang tertinggi. Nah, kita bisa sebut di situ 3K. Sukses dalam karya, dalam keuangan, dan dalam karir. Lalu kemudian bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Karena Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, kalau kamu ada di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat. Kamu bisa berbuat banyak dan berbuah banyak. Ya. Lalu kemudian menjauhi kefasikan dan merenungkan Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara, tema Tuhan ingin Anda sukses, lalu saudara uraikan kesuksesan dalam hal apa? Oh, ada 3K. Bagaimana caranya? Oh, ada 2 poin. Itu semua tidak salah. Itu benar. Karena ini bagian dari tema Tuhan ingin Anda sukses. Hanya, kok bisa ya? Mulainya dari ulangan 28, lalu pembahasannya ke 2 Tawarik, ke Daniel, ke Yohanes, ke Mazmur. Wah, jangan-jangan kurang tepat nih. Ya. Tetapi pengkhotbah topikal biasanya tidak menyadari itu. Ya, apalagi pengkhotbah-pengkhotbah topikal bebas tidak menyadari itu. Tapi mari nanti saya akan buktikan bahwa ternyata bisa saja pemilihan ayat itu salah. Pengkalimatan tema, pembuatan poin-poin pembahasan tidak ada yang salah. Tapi bisa jadi pemilihan ayatnya salah. Keunggulannya, ternyata khotbah topikal bebas ini punya keunggulan. Relatif sangat mudah dalam penyusunan materi. Ya, karena tema ditentukan di awal. Ya, saudara, saya membuat 3 tema itu tadi, 3 topik itu tadi, itu mungkin ya 10 menit aja saya bisa, saudara. Ya, terus misalnya saya harus demonstrasi kepada saudara, ya agak pamer begitu. Saya membuat 3 lagi dalam waktu 10 menit itu bisa. Ya, tidak sulit buat saya karena topikal bebas. Ya, saya mau comot ayat di mana saja, yang penting di situ bunyinya dengan sub pembahasan yang saya buat itu nyambung begitu, ya sudah bisa begitu. Gampang sekali membuat ini. Ya, sangat-sangat mudah. Maka ketika saya khususnya mendengar pengkhotbah yang menggunakan khotbah topikal, wah, enak ini. Waktu mempersiapkan kerjanya enak ini. Ya, itu 5 menit aja bisa kalau buat garis besar yang topikal bebas. Tapi mungkin bagi orang yang tidak belajar lebih jauh tentang ilmu berkhotbah, tetap masih merasa sulit ya membuat topikal bebas ini. Nah, nanti dari 3 jenis khotbah, topikal, tekstual, dan ekspositori, maka yang paling susah adalah khotbah ekspositori. Tetapi sangat bisa dipertanggungjawabkan. Tapi nggak apa-apa, 3 jenis khotbah ini saya harus perkenalkan semuanya. Saya harus jelaskan semuanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, pernah tahu, pernah ikut seminar tentang homiletik, tapi mungkin tidak memberitahu apa kekurangannya, yang mana kekurangannya. Baik, saya lanjutkan, masih di keunggulan ya. Relatif sangat mudah dalam penyusunan karena tema ditentukan di awal. Tema yang ditentukan di awal bisa disesuaikan dengan situasi terkini. Pengkalimatannya kreatif dan disukai jemaat. Lalu kemudian cukup bermodalkan konkordan. Lalu apalagi? Buku-buku renungan harian. Ya, ada gereja-gereja yang berlangganan Embun Sorga mungkin, Menu Rohani, macam-macam lah ya.
itu bisa dipakai untuk referensi atau ayat-ayat pendukung bagi poin-poin yang sudah dibuat. Ya, kita tidak mencontoh khotbah orang, tapi kita hanya mengambil ayat-ayatnya. Wah, ini kok cocok nih. Saya pernah baca di buku renungan bulan berapa. Wah, kayaknya ayat itu cocok untuk masuk di poin ini. Tetapi modal utamanya adalah konkordan. Ya, tidak membutuhkan eksposisi yang mendalam, tidak membutuhkan penggalian ayat-ayat yang mendalam. Ya, nggak perlu, cukup dibaca, pengkhotbahnya dapat pengertian seadanya, dapat pengertian sekedarnya, nggak masalah. Ya, lalu kemudian dimasukkan untuk mendukung tema. Jadi keunggulannya, kalau dirasa-rasa kalimat di keunggulan yang saya buat ini sebenarnya kalimat yang saya sedang membuli, saudara. Ya, ini kalimat yang sebenarnya saya sedang mengkritisi topikal bebas. Ya, keunggulannya sangat mudah dalam menyusun materi karena tema ditentukan di awal. Ya, tema bisa dibuat terkini, kreatif, disukai jemaat, modalnya cukup konkordan, tidak butuh eksposisi. Ini sebenarnya kalimat-kalimat yang saya sedang mengkritisi topikal bebas. Ya, tapi ini kenyataannya. Ya, keunggulan yang saya cantumkan ini benar-benar nyata, saudara. Ini sebuah keunggulan. Cuma keunggulan yang sebenarnya sedang merendahkan jenis topikal bebas itu sendiri. Kenapa? Karena nggak butuh eksposisi, nggak butuh penggalian yang mendalam. Ala kadarnya saja. Ya, modal konkordan buka beres sudah. Nah, nah, harapannya eh, kita harus lebih cermat ketika memilih ayat-ayat untuk mendukung poin-poin pembahasan. Sekarang kekurangannya, tema yang diangkat dengan ayat pokoknya itu seringkali tidak sesuai. Karena setiap ayat itu punya konteksnya masing-masing. Bahkan setiap ayat menurut ilmu hermeneutik yang sudah kita pelajari di waktu-waktu sebelumnya itu seringkali harus tuntas. Ya. Kalau hanya mengambil ulangan pasal yang ke-28 tadi lalu hanya ayat bagian A saja, itu berarti mengabaikan kelanjutan dari ayat berikutnya. Tapi orang seringkali nggak mau untuk membahas ayat yang berikutnya. Ya, coba mundur ke ulangan 28, saya baca ayat 13 bagian A. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, hanya sampai di situ kebanyakan. Padahal kelanjutannya adalah apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi ada dua di situ syaratnya, mendengar dan melakukan dengan setia, konsisten apapun situasinya. Tapi ini yang seringkali tidak dilanjutkan. Orang lebih suka di ulangan 28 ayat 13. Ya, apalagi gereja-gereja yang lebih suka mengangkat topik-topik kemakmuran, itu biasanya yang syarat-syarat itu dihindari, saudara. Tidak diangkat. Ya, pokoknya hasilnya saja, hasilnya saja. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Pokoknya yang dijual itu hasil pencapaian, kondisi yang bahagia, dan seterusnya. Ya, padahal ada ayat yang B. Nah, inilah kenapa? Karena tidak perlu eksposisi mendalam, ya, suka-sukanya dia. Nah, jadi kekurangannya antara tema dengan ayat pokok seringkali tidak cocok. Pemahaman terhadap ayat-ayat yang digunakan itu berpotensi salah. Ya. Nah, tadi sudah saya kasih contoh topikal bebas. Ayatnya bisa ambil saja, saudara. Ya, bisa ambil cerita Yusuf, bisa ambil cerita Daniel, ya. Pokoknya bisa kemana-mana lah, cerita Hizkia, dan seterusnya. Nah, itu berpotensi salah, saudara. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya sukses dalam kekayaan, Tuhan ingin Anda sukses.
sukses dalam kekayaan. Lalu kita ambil ayatnya Salomo tadi. Kita perlu tahu bahwa Salomo itu adalah penerus Daud yang diberi kepercayaan membangun bait Allah. Dan pembangunan bait Allah itu tidak murah, ya. Di masa Raja Daud juga istananya belum terlalu bagus. Jadi Salomo itu menangani dua proyek. Bait Allah dulu, ya, yang dia selesaikan kurang lebih 7 tahun, baru kemudian dia bangun istana. Nah, dengan demikian memang Salomo ini perlu modal. Sehingga meskipun dia hanya minta hikmat, firman Tuhan katakan, engkau tidak meminta kekayaan, tapi aku tetap beri. Ya, kenapa? Karena dia eksekutor dari pembangunan bait Allah dan istana. Ya, jadi memang seperti itu. Lalu di masa Salomo, itu sudah didahului oleh kesuksesan Daud. Daud itu sudah mengalahkan banyak kerajaan sehingga mendapatkan upeti, mendapatkan setoran dari kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan. Salomo itu hanya sebagai manajer saja. Salomo itu sebagai penerima dan pengelola. Salomo tidak meraih kemenangan-kemenangan karena di masa Salomo sudah tidak ada perang, ya. Di masa Salomo semua damai. Di masa Salomo yang ada adalah perang teka-teki, adu hikmat, merenungkan kehidupan, memikirkan problem-problem kehidupan, lalu bagaimana solusinya, yaitu dengan hikmat. Ya, jadi di masa Salomo itu, ya Salomo tinggal menuai, saudara. Ya, jadi kalau mau pakai ayat Salomo, ini agak sulit. Tuhan ingin Anda sukses. Sukses apa? Keuangan. Contohnya siapa? Salomo. Loh, Salomo itu tinggal menuai, saudara. Ya, yang bekerja keras, yang mengalahkan banyak kerajaan itu adalah Daud, bapaknya. Lalu kemudian Salomo itu jatuh dalam dosa dan bangkrut, ya, bangkrut sampai menaikkan pajak. Makanya Yerobeam dan kawan-kawan kabur ke Mesir. Setelah Salomo mati, Rehabeam menggantikan, Yerobeam dan kawan-kawan pulang, minta supaya pajaknya diperingan. Ternyata Rehabeam justru menambah berat pajak sehingga kerajaan pecah jadi dua. Nah, jadi nggak cocok, saudara. Ya, tapi nggak masalah. Selama pendengarnya nggak tahu ya nggak apa-apa. Jadi pengkhotbah itu merasa pede, dia khotbahin ya, karena pendengarnya nggak tahu kalau ayat yang dipakai itu berpotensi salah. Saya tidak katakan pasti salah, ya, berpotensi salah. Tapi lagi-lagi ketika pendengarnya tidak memahami, ya menjadi tidak salah karena tidak ketahuan salahnya di mana. Nah, lalu kemudian konten atau isi khotbah itu memiliki kandungan firman yang sangat minim. Sebab biasanya pengkhotbah topikal bebas itu suka menambahi dengan kesaksian-kesaksian yang jumlahnya lumayan banyak. Atau ada juga yang memang digabung dengan stand up comedy, ya. Banyak humor-humor. Nah, jadi waktunya habis di humor-humor itu. Poin-poin ayatnya nggak cocok, lalu kemudian disikat sama humor, jemaatnya ketawa-ketawa, nggak perlu menggali, nggak perlu melakukan cross-check terhadap ayat, ya. Karena sudah terpikat dengan kemampuan public speaking-nya, dengan kemampuan stand-up komedinya, jadi nggak ketahuan ayat-ayatnya itu benar atau enggak, kandungan firmannya banyak atau tidak. Pernah di tempat orang tua kami ada pengkhotbah yang bisa dikatakan dari awal sampai akhir jemaat ketawa semua, saudara. Bahkan ada satu ibu di belakang saya itu ketawanya nggak bisa berhenti. Ya, mengerikan sekali waktu itu. Maaf, air matanya keluar, ingusnya keluar, ilernya keluar, saudara. Ketawa megangi perut nggak bisa berhenti. Ya, tapi kemudian ada sekitar 10% dari jemaat yang bilang ke almarhum papi saya, Om, besok nggak usah diundang lagi. Firman Tuhannya cuma 10%. Tadi semua pada ketawa, saya nggak ketawa, Om. Karena saya datang itu mau pingin dengar firman. Nah, itu saudara. Jadi, ada yang memang rindu untuk mendengar firman. Entah dalam bentuk pelajaran, ya. Kita dapat pelajaran apa.
kehidupan, petunjuk, bimbingan, kekuatan, apapun lah. Tapi ternyata dia nggak dapatkan ya, karena di situ stand up comedy dari mungkin 85% banyak umur. Nah, tapi pengkhotbah itu laku keras, saudara ya, karena memang jemaat itu kadang-kadang perlu refreshing juga ya. Jemaat itu nggak harus terus-terusan dikasih khotbah yang serius. Kadang-kadang juga perlu diselingi yang seperti itu. Hanya mungkin porsinya tidak boleh terlalu banyak ya. Dalam setahun 52 minggu ya pengkhotbah-pengkhotbah yang seperti itu mungkin 10 kali lah ya. Yang lainnya tentu yang kandungan firmannya banyak. Jadi topikal bebas ini kandungan firman bisa saja tidak banyak. Karena orang itu harus kerja keras, comot ayat jelasin. Dia nggak melakukan eksposisi. Ketika dia menjelaskan dia sendiri kebingungan, dia isi dengan kesaksian. Paling dia hanya baca ayat, dia jelasin dikit sekali, habis itu sikat dengan kesaksian. Atau kemudian dia kasih humor-humor. Nah ini saudara. Sekali lagi saya tidak lalu kemudian membenci atau kemudian tidak senang dengan pengkhotbah-pengkhotbah topikal masalah SDM ya. Bisa jadi memang pengkhotbah topikal itu baru tahunya itu dan nggak mau belajar lebih jauh. Ya, maka dari itu saya berkata pada Bapak Gembala, saya salut sekali jemaat GPD Betani Meta ini mau belajar seri hermeneutik kemarin ya. Walaupun masih ada yang memang harus didalami lagi karena mungkin porsi dari sekolah tinggi teologi itu lebih lagi ya, kita belum belajar gramatikal ya dari bahasa asli. Nah, itu memang perlu waktu. Tapi yang kita udah belajar di kemarin sampai belajar Alkitab sampai ke-6 kalau nggak salah, itu sudah luar biasa. Ya, jarang jemaat yang belajar seperti itu. Nah, itu akan menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan. Nah, maka dari itu bisa saja pengkhotbah topikal ya karena memang kemampuannya baru segitu dan tidak mau belajar lagi. Ya, kita masuk ke topikal ayat-ayat linier sekarang ya. Khotbah yang didahului sama dengan penentuan tema. Pokoknya kalau topikal itu pasti didahului penentuan tema. Dan ayat-ayat yang digunakan sebagai dasar tema dan pendukung poin-poin pembahasan dapat terdiri dari 2 kitab atau lebih. Ayat-ayat pendukung telah melalui proses observasi. Nah, ini bedanya dengan topikal bebas. Sudah melihat, sudah mengamati apakah ada keterkaitan, ada linearitas dengan ayat pokok. Jadi, menentukan tema, cari ayat pokok, terus poin-poin pembahasan itu bisa didukung dari kitab-kitab lain, tapi harus dicek dulu. Ada linearitas enggak dengan ayat pokok? Ada keterkaitan enggak? Dan seluruh satu track atau tidak? Sama pembahasan atau tidak? Kalau topikal bebas, waduh dia mau belok kanan, belok kiri terserah. Yang penting ketika membuat poin-poin pembahasan tidak salah. Kesanggupan Allah menyelamatkan, memelihara, menolong, menaklukkan segala sesuatu. Itu semua tidak salah. Ya, tapi ayat-ayatnya berpotensi salah. Nah, kalau yang kedua ini tidak hanya poin-poin pembahasannya yang benar, tapi ketika memilih ayat itu harus diobservasi dulu. Dia boleh lebih dari 2 kitab, boleh. Tapi dilihat dulu, ini satu jalur enggak? Ya, satu warna enggak? Dia bisa beda kitab, tapi pembahasannya kurang lebih sama enggak ini? Nah ini, ketika bisa menemukan linearitas, lalu menggunakan ayat-ayat di kitab lain, itu berarti enggak masalah, karena ada keterkaitan. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, temanya Tuhan mencari orang yang setia. Nah, kita bisa bikin pendahuluan dulu, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita suka baca koran, Tempo dulu. Kita suka baca berita online, kita suka baca media sosial, dan seringkali muncul iklan di situ.
Ya, dan salah satu dari sekian banyak iklan adalah lowongan kerja. Dicari, 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 perusahaan ini mencari, ya, bank ini mencari, ya, institusi ini mencari. Jadi saudara, ternyata sama juga dengan Tuhan. Di ayat ini Tuhan buka lowongan kerja. Tetapi bukan lowongan kerja. Tuhan membuka lowongan. Lowongan apa itu? Orang yang setia. Karena ayatnya dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 berbunyi, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Jadi Tuhan buka lowongan, kriterianya cuma satu, yaitu setia. Apakah kita siap untuk memenuhi lowongan yang Tuhan buka ini? Kalau kita siap, mari kita mau cari tahu apa yang dimaksud dengan setia yang dicari oleh Tuhan. Nah, kita bisa buat pendahuluan seperti itu, atau saudara bisa buat pendahuluan yang lebih bagus dari saya. Yang pertama pembahasannya, apa pengertian kesetiaan? Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Kalau kita jelaskan dari Amsal 20 ayat yang ke-6, nggak dapat, saudara. Karena di situ hanya memberitahu bahwa Tuhan rindu ketemu orang setia. Tapi setia yang seperti apa? Kita belum tentu dapat di Amsal 20 ayat yang ke-6. Kita bisa lihat misalnya di 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Ini sudah melalui proses pengamatan. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Setia ini dilekatkan dengan melakukan kewajiban. Jadi setia ini menunjuk pada konsisten. Orang melakukan kewajiban nggak boleh sekali dua kali, tetapi harus konsisten. Ya, dan fokus terhadap prinsip hidup benar. Itu yang dijelaskan di kalimat selanjutnya di ayat yang ketiga itu. Apa saja wujud kesetiaan yang Tuhan ingin temukan dalam diri umat? Kita bisa lari ke Matius. Ternyata di Matius setelah diobservasi, oh betul, itu ayat bicara kesetiaan. Setia apa? Terhadap perkara yang kecil. Karena ada perumpamaan 3 hamba, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ya, jadi yang 1 talenta dianggap gagal karena tidak setia terhadap perkara yang kecil. Setia apa lagi? Ibrani 10:25, beribadah kepada Tuhan secara berkelompok, secara bersama-sama. Ya, jangan menjauhkan diri. Ya. Sekali-kali itu jangan, tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah bersama. Lalu kemudian setia terhadap pasangan. Maliaki 2:15. Ayat bisa lebih dari 2 kitab. Silakan. Tapi ketika diobservasi, oh betul ini bicara kesetiaan. Ibrani bicara kesetiaan, Maliaki bicara kesetiaan. Maka kita bisa pakai. Apa hasil yang diperoleh dari orang yang setia? Karena tadi sudah pakai Matius, kita bisa pakai Matius lagi. Matius 25-23, beri kepercayaan besar. Lalu kemudian ayat 24-30, diberkati dan tidak dihukum. Nah, dua hal itu menunjukkan bahwa memang Tuhan menyukai orang yang setia. Setia seperti apa? 1 Raja-Raja 2:3. Wujud-wujud konkretnya, setia terhadap perkara yang kecil, ibadah, setia sama pasangan. Hasilnya apa? Ada semua di sini. Jadi saudara, topikal ayat-ayat linier, dia bisa mensistematiskan data-data kesetiaan yang bertebaran di berbagai kitab. Ya. Pak, saya kalau mau mengeksposisi Amsal, satu perikop susah. Karena bisa berbeda-beda. Baru bicara baik hati setia, lalu di bawahnya bicara bebal, pandai, lalu bicara tentang bibir. Wah, susah kalau mau eksposisi satu perikop. Oke, kalau ayatnya dari Amsal, kita bisa mengembara ke kitab-kitab lain. Boleh. Tetapi diobservasi dulu. Ada linearitasnya enggak?
Ada keterkaitannya enggak? Kalau enggak, ya repot. Ya, kalau kita berkhotbah dari surat-surat Paulus, beres. Satu perikop nggak usah lari kemana-mana bisa. Ya, biasanya penjelasannya ya hanya ayat ada di ayat di bawah atau ayat di atasnya. Tapi kalau Amsal kan susah, ya. Ayat di bawahnya sudah beda beda topik. Nah, maka dari itu kita bisa lari ke kitab-kitab lain. Nah, ternyata data-data tentang topik kesetiaan itu ada di kitab-kitab lain. Lalu kita satukan dalam khotbah kita. Jadi poin-poin yang dibuat tidak ada yang salah. Ayat-ayat yang diambil kecil sekali berpotensi salah. Ya, sangat kecil meskipun bisa, ya, tapi sangat kecil karena sudah melalui observasi terlebih dahulu. Contoh yang kedua, saudara, masing-masing saya kasih 3 contoh. Topiknya adalah hukum tabur tuai. Ayatnya dari mana? 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Kalau orang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Orang menabur sedikit akan menuai sedikit. Buatlah kata-kata pendahuluannya. Lalu kemudian masuk dalam pembahasan. Apa pengertian hukum tabur tuai? Pengertiannya adalah kepastian sebab akibat dari suatu perbuatan yang ada di bumi. Dalam hal ini adalah perbuatan menabur yang berakibat pasti akan menuai. Bahkan penjelasan ini ada di kitab yang paling tua, ya, dari sisi histori, yaitu kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Mengatakan seperti ini, Kejadian 8 yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, dan seterusnya. Jadi ini sebuah takdir, ini sebuah ketetapan, ini sebuah hukum kepastian. Ini hukum sebab akibat. Orang menabur pasti menuai. Tidak hanya di 2 Korintus, tapi sejak kitab Kejadian. Ini sistem yang Tuhan sudah buat. Dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Apa yang harus kita lakukan setelah mengerti hukum tabur tuai? Yang pertama, jangan jemu-jemu menabur kebaikan. Ayatnya mana? Galatia 6 ayat 9 bagian A. Setelah dilihat, setelah diobservasi, oh betul. Galatia ini memberi nasihat supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus apa lagi? Nggak cuma jemu-jemu, harus nggak jemu-jemu, tetapi juga harus dengan sukacita dan sukarela. Ya, bisa saja orang nggak bosen, tapi terpaksa, ya, gerutu, ya, mengeluh. Wah, saya harus berbuat baik nih. Ya, saya harus menanggung kehidupan keluarga besar nih. Wah, saya harus jadi tulang punggung banyak orang nih. Wah, saya harus ini. Wah, saya harus ini. Dia tetap lakukan, tapi gerutu terus. Nah, itu maka poin B berkata harus dengan sukacita dan sukarela. Apa yang akan kita peroleh jika mempraktekkan hukum tabur tuai? Yang pertama, akan menuai banyak. Itu pasti. Kalau menabur sedikit, ya menuainya sedikit. Menabur sedikit, menuai banyak, itu berarti kita mencuri dari tuaian orang lain. Ya. Jadi kalau menabur banyak, pasti menuai banyak di sawah kita sendiri. Lalu apalagi yang kita peroleh kalau kita menabur banyak, menabur kebaikan, maka seluruh anggota keluarga ikut menikmati tuaian. Ayatnya mana? 126 ayat 5 sampai 6. Karena di situ dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai, dia akan membawa berkas-berkasnya. Dia akan membawa pulang berkas-berkasnya. Jadi, yang di rumah ikut menikmati tuaian. Nah, saudara bisa kasih contoh. Saudara ada seorang bapak, ibu yang baik sekali. Menolong orang, menolong tetangga. Ternyata anaknya di luar kota, di luar provinsi, atau di luar negeri juga ditolong orang. Itu bukti bahwa apa yang ditabur orang tua, anak bisa menuai. Anak bisa menikmati tuaian. Karena Mazmur berkata, orang yang menabur dengan curah air mata itu akan pulang membawa berkas-berkasnya. Dia akan pulang membawa tuaian-tuaian yang banyak. Berarti seisi rumah ikut
menikmati. Ya, jadi ini Alkitabiah, saudara. Kalau kita berbuat baik, anak-anak kita bisa menikmati tuayan. Nah, itu nggak salah ayat-ayatnya. Semuanya benar, karena sudah melalui proses observasi. Saudara pasti sudah bisa mulai membedakan antara topikal ayat-ayat linear dengan topikal bebas tadi. Topikal bebas tadi kelihatannya bagus. Begitu dikasih topikal ayat-ayat linear, oh iya ya, yang 3 contoh tadi kok kayaknya ayat-ayatnya berpotensi salah. Tapi kalau ini, ayat-ayatnya kecil kemungkinan untuk salah. Karena sudah melalui proses pengamatan terlebih dahulu. Contoh ketiga terakhir, belajar dari Yusuf Maria. Karena ayatnya cuma ada di 2 kitab, yaitu Matius dan Lukas, maka nggak boleh ke ayat-ayat lain. Ya, karena Yusuf dan Maria hanya ada di Matius dan Lukas. Nah, pendahuluan silahkan, lalu kemudian kita masuk poin pertama. Kita bisa belajar apa dari Yusuf dan Maria? Ini cocok dikhotbahkan di Natal kemarin atau Natal tahun ini. Yang pertama, mau menerima kehendak Allah. Meskipun ada resiko. Ya, Maria resikonya apa? Dirajam batu, saudara. Ya, karena kalau ada seorang gadis dinikahi sama laki-laki, gadis itu sudah tidak perawan, dia bisa dirajam batu, ya kata kita Ulangan atau ya di kitab Ulangan. Nah, lalu kemudian resikonya apa lagi? Malu dengan tetangga. Resiko yang diterima oleh Yusuf. Wah, Yusuf dikira macam-macam ini. Wah, berarti Yusuf ini eh, bersiap untuk melanggar Taurat karena sudah tahu istrinya apa tunangannya hamil kok nggak ditinggal. Ya, kok malah tetap ngambil. Wah, ini dua-duanya bisa kena hukuman ini. Ya, harusnya ditinggal. Makanya Yusuf berniat meninggalkan secara pelan-pelan. Ya, karena nanti kasihan Marianya. Jadi seakan-akan dia membatalkan tunangan itu tanpa diketahui banyak orang lah. Ya, mungkin dia mau pulang lagi ke selatan karena dia orang Bethlehem, ya, dia berada di Nazaret, ya pelan-pelan dia mau pulang bisa saja. Tapi kedua-duanya mau terima kehendak Allah. Apapun resikonya. Ya, jadi prakteknya kepada kita kalau memang itu sudah kehendak Allah, apapun resikonya kita harus terima. Ya, percaya penuh pada perkataan dan cara kerja Allah. Karena Maria bingung, saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? Kan aku belum bersuami. Lalu malaikat menjelaskan panjang lebar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu percaya. Keteladanan kesepakatan suami istri. Nah, ini penting sekali. Yusuf akhirnya mengambil Maria dan tidak bersetubuh. Yusuf akhirnya mengambil Maria menjadi istrinya dan tidak bersetubuh. Sepakat, saudara, menjaga bayi Yesus. Supaya tetap orisinil benih dari sorga. Tidak mudah loh. Ya, sudah menikah, perlu malam pertama. Ini nggak ada malam pertama ini ya. Mereka bertahan sampai Yesus lahir. Tidak melakukan hubungan suami istri. Sepakat itu. Ya. Jadi dalam keluarga kadang-kadang harus ada kesepakatan, bahkan sering lah antara suami dan istri. Ya. Jadi tidak boleh mempertahankan ego masing-masing, lalu kemudian bersepakat untuk satu hal demi kebaikan karena itu adalah kehendak Allah. Ya silakan untuk aplikasinya bisa macam-macam ya. Tapi dari sini 2 ayat itu tidak mungkin salah karena data-data Yusuf dan Maria hanya ada di Matius dan Lukas. Ya, keunggulannya relatif sangat mudah sama seperti tadi. Lahan observasi ayat-ayat lebih dari 1 kitab sehingga memudahkan penyusun khotbah untuk punya banyak data pendukung. Tapi jangan lupa harus diobservasi dulu. Tema dan poin-poin pembahasan memperoleh dasar ayat-ayat yang sesuai karena sudah melalui proses observasi. Kekurangannya, walaupun telah melalui proses observasi terhadap ayat-ayat yang menjadi dasar tema dan poin-poin pembahasan, namun karena tidak melalui proses eksposisi yang mendalam, maka pengertian yang diperoleh dari ayat-ayat tersebut juga masih sangat dangkal dan bersifat umum. Telah banyak khotbah yang menyampaikan. Biasanya kalau topik kali ini
suka ada kesamaan dengan pengkhotbah lain. Bicara tentang kesetiaan, sudah bisa ditebak. Pasti mau lari ke Matius nih, tentang setia terhadap perkara yang kecil. Pasti mau lari ke setia terhadap pasangan ini, pasti mau lari ke Maleaki nih. Pasti mau setia melayani, nanti lari ke kitab mana? Mudah ditebak, saudara. Ya, karena telah banyak pengkhotbah yang menyampaikan. Biasanya topikal ayat-ayat linear ini yang suka dipakai oleh para pengkhotbah yang lebih lebih bagus SDM-nya daripada pengkhotbah topikal bebas. Ya, kalau pengkhotbah topikal bebas itu belum tentu yang dia jual atau yang dia bagikan adalah kandungan firman. Pokoknya yang dia bagikan kesaksian, humor-humor ya, penyusunan poin-poin pembahasan bisa salah. Kalaupun benar ayatnya yang kacau balau. Jadi topical ayat linear ini biasanya diterapkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang lebih bagus pengetahuannya daripada pengkhotbah topical bebas. Tetapi kebanyakan sama. Mau apa nih? Topik ketaatan. Sudah bisa ditebak. Oh, pasti mau lari ke sini. Oh, pasti mau lari ke sini. Oh, pasti mau lari ke sini. Ya. Karena ya ayatnya kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang ayat Alkitab kan nggak berubah, saudara. Letak-letaknya ya di situ. Ya, jadi orang kalau khotbah topikal ayat liar tuh kebanyakan ada kesamaan. Nah, nanti yang ketiga, yang ketika kita belajar ekspositori, nah disitulah yang kemudian akan saya sampaikan keunggulannya. Karena pengkhotbah ekspositori itu biasanya tidak bisa ditebak. Ya, ini baca perikop tentang Sakeus. Saya baca Sakeus dari dulu ya begini saja, tapi kok nggak bisa ketemu seperti dia ya? Nah itu nanti ketika kita belajar expository preaching, saya akan bawa jemaat untuk sampai ke situ, akhirnya berkesimpulan pada, wow, khotbah expository ini susah ditebak. Ya. Tidak ada yang salah, bisa dipertanggungjawabkan, dan susah ditebak. Dan tidak ada yang sama, bisa jadi tidak ada yang sama, saudara. Ya. Pengkhotbah expository, sama-sama dikasih perikop Sakeus, dia bisa berkhotbahnya beda. Ya. Data-datanya sama, hanya dari satu perikop itu nggak lari kemana-mana. Tapi isi khotbahnya bisa beda. Nah itu. Dan mengagetkan. Wih, ya. Pengkhotbah ekspositori satu perikop itu bisa 10 tema khotbah yang berbeda-beda. Bisa. Ya. Nah ini keunggulan dari ekspositori. Di awal ini saya kasih ya supaya saudara terpikat untuk terus mengikuti PA ini. Bukan berarti topikal ini tidak penting, saudara. Ya, topikal ini penting. Hanya usahakan kita bisa topikal yang ayat-ayat linear. Walaupun kok pernah ada yang sama membahas, ya nggak apa-apa. Karena mau bagaimana lagi? Karena kebanyakan mau lari ke kitab apa untuk mendukung poin-poin pembahasan, itu sudah bisa ketebak. Ya, pengamatan terhadap ayat-ayat yang berasal dari dua kitab atau lebih yang nampaknya linier, itu butuh kerja keras, butuh ketelitian. Latar belakang kitab itu biasanya beda. Beda, saudara. Tadi penjelasan tentang kesetiaan. Ketika masuk ke Markus, Sang Tuan itu menunjuk kepada Yesus itu bicara tentang yang memiliki otoritas. Karena Injil Matius mau mengekspos Yesus sebagai raja. Jadi kenapa yang nomor 3 itu kok sampai dihukum? Kenapa yang sudah berkelebihan kok malah ditambahi lagi 1 talenta? Ya karena raja punya otoritas. Ya, dia punya mekanisme seperti apa, dia punya keputusan seperti apa. Sang Tuan itu raja. Tidak seperti majikan yang seperti sekarang ini, pegawainya dilindungi undang-undang, HAM, hak asasi, ada serikat pekerja, ada hak pekerja. Nah, kalau Matius tidak. Matius itu konteksnya atau latar belakangnya adalah Matius, salah satu rasul Yesus, ingin mengekspos Yesus sebagai raja. Sehingga perumpamaan talenta itu menunjukkan bahwa sang Tuhan itu punya otoritas. Dia hukum itu si hamba ketiga, lalu kemudian yang sudah punya 5 jadi 10 malah ditambahin lagi 1. Kok bisa begitu? Dia sudah banyak. Loh, suka-suka saya kok.
itu aturan yang saya buat, itu keputusan yang saya buat. Karena saya Tuhan ini adalah Raja. Ya, jadi ada seperti itu, saudara. Nah, makanya kesetiaan di kitab yang lain itu nanti beda. Karena latar belakang kitabnya biasanya berbeda. Kalau begitu bisa salah? Bisa, hanya kecil kemungkinannya. Karena sudah diobservasi. Permulaan pembahasan dan penutup pembahasan jika berasal dari kitab yang berbeda, itu bisa membingungkan pendengar. Bahkan pengkhotbah itu sendiri bisa bingung. Dia mulainya dari ulangan, dia lari-lari ya, dia bisa lari ke Daniel, dia bisa lari ke Matius, dia bisa lari ke Ibrani. Habis itu dia mau closing bingung sendiri. Ya. Ini kalau tidak disistematisasikan dulu, dia nanti closingnya bingung. Karena ketika pindah-pindah ayat, pindah-pindah kitab, itu berarti dia sedang mengumpulkan data-data yang bertebaran. Dia harus observasi, dia harus amati data-data ini cocok nggak? Ada kaitan sama ini nggak? Oh ada. Itu bagaikan puzzle yang sedang dia satukan. Tapi kalau dia nggak mampu menyatukan data-data yang bertebaran di kitab-kitab lain, misalnya tentang topik kesetiaan atau tentang topik tabur tuai, di kitab-kitab lain ada, tapi dia nggak mampu menyatukan, akhirnya penutupnya dia bingung sendiri. Ya ini harus hati-hatinya di situ. Maka dari itu, pelajaran kita malam hari ini bukan berarti tidak berguna, saudara, tapi kita harus tahu ini level skill khotbah yang paling rendah. Ya, ini level skill khotbah yang berpotensi salah. Nah, saya harus terang-terangan karena mungkin saya ini fanatik khotbah ekspositori. Jadi yang harus saya jual habis-habisan khotbah ekspositorinya, ya. Jadi khotbah topikal itu keterampilan khotbah yang paling rendah, paling dasar, paling mudah, tetapi berpotensi bisa salah. Ya, oleh karenanya silakan ini mau diterapkan hanya lebih baik yang topikal ayat-ayat ini ya. Tugas murid, buatlah 2 garis besar khotbah topikal bebas, buatlah 3 besar khotbah topikal ayat-ayat linear. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya. Baik, kita masuk dalam ruang tanya jawab bagi Bapak Ibu adik pemuda remaja yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Oh, terima kasih atas kesempatan Bapak narasumber yang kami hormati. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami Jemaat GPDB Tani Peta sudah mendapat penjelasan tentang berkhotbah. Ada 2 jenis khotbah pada malam hari khotbah yang dijelaskan pada malam hari ini yaitu tentang topikal bebas dan topikal ayat-ayat linier. Yang menjadi pertanyaan saya adalah topikal bebas. Di situ ada keunggulan dan kekurangan. Kekurangan pada bahagian kedua di topikal bebas yaitu berpotensi salah. Bapak yang kami hormati, bagaimana kalau orang berkhotbah memakai topikal bebas ini sementara ada potensi salah? Bagaimana kita mau bertanggungjawabkan dengan ayat firman Tuhan yang ada di Wahyu 18 bahagian B. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan
menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi mengapa jenis khotbah ini masih digunakan sementara ada potensi salah untuk bertanggung jawab terhadap Wahyu 18 bahagian B ini. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika seorang pengkhotbah itu berkhotbah, dia sudah berdoa, dia sudah mempersiapkan diri, lalu kemudian karena pengetahuannya masih terbatas, sehingga dia berpotensi salah. Yang penting niatnya bukan untuk menyesatkan jemaat. Yang penting niatnya dia mau menyampaikan sesuatu yang baik. Nah, masalah itu benar atau kurang benar, kembali lagi ke masalah pengetahuan dari pengkhotbah itu. Jadi, pengkhotbah itu tetap dipakai Tuhan, pengkhotbah itu tidak dihukum Tuhan, hanya kalau terus-terusan seperti itu, maka jemaat yang bertambah kritis, yang suka belajar firman, ya tentu saja tidak menghendaki pengkhotbah itu untuk berbicara. Tidak mau lagi mendengar khotbah dari pengkhotbah itu. Nah, pengkhotbah itu nantinya akan dapat hukuman sosial karena tidak mau mengupgrade diri. Kalau dikasih masukan, ini ayatnya kurang cocok dari sisi ini, marah, tersinggung. Ya sudah, akhirnya nanti pasar yang akan menentukan. Nah, mengenai ayat yang jangan menambah dan jangan mengurangi, nah ini juga harus kita pahami konteks di zaman itu. Jadi kita tahu bahwa Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos dan menulis kitab Wahyu setelah keluar dari Pulau Patmos itu orang-orang Kristen memang dapat tekanan yang luar biasa. Ya, orang-orang Kristen itu tidak hanya dapat tekanan yang luar biasa, tetapi juga ada guru-guru palsu, ada penyesat-penyesat. Nah, surat yang dibuat oleh Paulus, oleh rasul-rasul sebelum Yohanes, itu muncul bermacam-macam versi. Nah, maka dari itu ketika Rasul Yohanes mau menulis surat, dia khawatir nanti suratnya dia diduplikasi oleh orang-orang lain. Kalau diduplikasi persis nggak apa-apa, itu berarti salinan. Tetapi takutnya disalin ditambahi. Nah, jadi Wahyu 18 ya tadi ya. Maaf, ya Wahyu 18 ya. Atau Wahyu pasal terakhir ya. Pasal 21 kalau nggak salah. Wahyu 22. Oh, 22 ya. Wahyu 22 itu adalah bentuk peringatan dari Rasul Yohanes agar suratnya khususnya kepada ketujuh jemaat. Jadi Wahyu itu kan surat kepada ketujuh jemaat. Itu jangan sampai ada orang yang menyalin lalu menambahi. Atau menyalin tapi mengurangi. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengkhotbah yang salah tadi, dia tidak masuk di kategori Wahyu 22. Ya, karena Wahyu 22 konteks waktu itu Petrus, Paulus, dan lain-lain ketika menulis surat itu ada yang menyalin tapi ada yang mengurangi dan ada yang menambahi. Jadi beredar versi-versi salinan yang macam-macam. Nah, Yohanes khawatir nanti suratnya juga dibegitukan. Makanya Yohanes memberi warning di pasal 22. Jadi ibu pengkhotbah yang salah karena kurang atau belum mengerti tadi tidak akan kena hukuman seperti di Wahyu 22. Paling kenanya hukuman sosial ya. Karena dia nggak belajar, khotbahnya begitu-begitu terus, ya lama-lama nggak laku. Ya, itu hanya kena hukuman sosial. Ya, seperti itu, Bu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Ibu yang sudah bertanya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sudah pas, sudah sangat jelas. Dan beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari hasil materi yang telah disajikan tadi, kita sudah dengar materi tentang
khotbah topikal, dalam hal ini topikal bebas dan topikal ayat-ayat linier. Dalam kita membuat tema atau topik, diperlukan kreativitas agar tema yang dibuat atau topik yang dibuat itu kata-katanya atau redaksinya itu menarik dan membuat orang tertarik. Kemudian untuk topikal bebas di situ tidak membutuhkan eksposisi yang mendalam. Dan namun untuk topikal ayat-ayat linier itu perlu observasi atau pengamatan lebih lanjut terhadap ayat-ayat yang akan diangkat. Mungkin hal itu yang dapat membedakan, yang mendasari perbedaan antara topikal bebas dan ayat-ayat linier. Dan juga di sini juga ada 2 tugas. Mungkin ada yang bertanya terkait tugas. Sudah jelas semua dengan tugas yang akan dibuat. Ada yang mau bertanya tentang tugas? Baik, terima kasih. Demikian. Dan saat ini akan kita dengarkan penyajian tugas yang telah dibuat oleh 2 peserta, tugas pendalaman Alkitab bagian 6. Dipersilakan yang pertama oleh Ibu Mimi Rawung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas pendalaman Alkitab pada bagian yang ke-6 dengan materi tipologi, alegori, numerologi. Dan di sana ada tugas yang pertama, tugas murid, amati 1 Korintus 10. Apa yang menjadi bayangan Kristus di Perjanjian Lama dan di kitab apa? Jawabannya, yang menjadi bayangan Kristus di Perjanjian Lama adalah Musa. Musa adalah tokoh Perjanjian Lama yang dianggap sebagai gambaran Kristus. Musa adalah salah satu nabi yang memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, merupakan gambaran bagi Mesias dan Allah yang memimpin umatnya keluar dari perbudakan dosa menuju ke bumi baru. Terdapat dalam Keluaran 13 dan Bilangan 14 Perjanjian Lama. Yang kedua, air dari batu merupakan gambaran Kristus yang menyediakan air hidup. Keluaran 17 ayat 6. Yang ketiga, batu yang dipukul terdapat dalam Keluaran 17 ayat 5-7 menggambarkan Kristus yang dipukul dan disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan tugas yang kedua, temukan lagi 1 angka yang sering muncul dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berikan makna dari 1 angka tersebut. Jawabannya adalah angka 12. Pada Perjanjian Lama, Kejadian 35 ayat 22 dan Kejadian 49 ayat 26, di mana di sana 12 suku Israel. Juga di dalam Perjanjian Lama Bilangan 13 ada 12 pengintai yang mengintai tanah perjanjian. Juga di dalam Perjanjian Lama Imamat 24 ayat 5, 12 roti dilemparkan di kemah suci. Dan dalam Perjanjian Baru di Matius 10 ayat 1-2 dan Kisah 1 ayat 13, 12 murid Tuhan Yesus. Juga di dalam Perjanjian Baru, Lukas 2 ayat 41-52, Yesus berumur 12 tahun dalam bait Allah. Dan Perjanjian Baru, Wahyu 21 ayat 12, Yerusalem baru memiliki 12 pintu gerbang dan 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi, makna angka 12 adalah melambangkan kesempurnaan, keutuhan, kedaulatan Tuhan, kelengkapan, otoritas,
dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mimi Rawung. Untuk yang 1 Korintus pasal 10, ya yang batu karang dan lain-lain sudah bagus. Hanya memang kalau yang Musa sebagai gambaran Kristus, karena di 1 Korintus 10 itu muncul hanya 1 kali, maka masih kurang kuat bahwa Musa itu gambaran dari Kristus. Ya, jadi yang bisa misalnya kayak batu karang ya, itu bisa ya. Tapi kalau Musa karena memimpin Israel, bisa saja Musa itu gambaran dari Kristus ya, itu bisa saja. Hanya untuk di 1 Korintus 10-nya dia hanya muncul 1 kali. Ya, hanya disinggung kali saja. Kalau tidak salah di 1 Korintus 10 ayat 3 kalau nggak salah ya. Oh, ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Musa pun di sini hanya sebagai pihak yang pasif. Karena 1 Korintus 10 arahnya kepada umat. Untuk menjadi pengikut Musa, jadi Musa disebut sebagai pihak yang pasif. Tapi oke, bisa saja Musa menunjuk kepada Kristus karena di sini ada semacam tahapan atau syarat atau apalah. Jadi kalau itu harus dibaptis ya, dari sini dibaptisnya dalam awan dan dalam laut. Nah, kalau Musa itu gambaran Kristus berarti kita mengikuti perintah agung ya, amanat agung supaya pengikutnya harus atau murid-muridnya harus dibaptis. Bisa saja. Hanya kalau khusus pasal 10 ini Musa hanya disebut sekali dan sifatnya pasif dia. Nah, itu saja sih. Ya. Tapi yang lain sudah oke. Angka 12-nya benar ya. Di Alkitab itu angka 7, angka 40, angka 12. Wah, itu banyak itu dibicarakan angka itu. Data-datanya luar biasa sudah ditampilin semua itu tentang angka 12 dan kesimpulan dari angka 12, angka lengkap itu betul ya. Tidak hanya angka 7, tapi angka lengkap dalam kepemimpinan itu angka 12. Ya. Baik. Kita akan dengarkan presentasi dari murid yang kedua, Saudara Yeskiel Kaseger. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Ini saya akan membaca tugas PA yang bagian ke-6. Tugas yang pertama, amati dan 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Apa yang menjadi bayangan Kristus di perjanjian lama dan kitab apa? Jawabannya Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat yang terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang datang dan hukum hakikat sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Kolose yang kedua, Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang yang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang diwujudnya ialah Kristus. Tugas yang kedua, temukan lagi satu angka yang sering muncul dalam perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Berikan makna dari satu angka tersebut. Jawaban dalam bagian ini akan memaparkan sedikit bagian Alkitab yang terkait dengan angka 3. Yang paling pertama, Allah yang kita percaya, Allah yang tertunggal Allah, pada dirinya realitas, Allah yang hidup dan sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah tertunggal, Allah yang memiliki 3 pribadi dan 1 esensi, tidak pernah dinyatakan bahwa Allah hanya memiliki 2, 4, atau 5, 3 pribadi. Allah yang kita percaya mutlak memiliki 3 pribadi, tidak kurang dan tidak lebih.
di bagian yang lain ketika Yesaya mendapatkan perlihatkan dia mendengar para sarafim berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yohanes 6 ayat 3. Perhatikan kata kudus diucapkan 3 kali, bukan 3 kali, bukan 1 kali. 9 kali atau 15 kali ataupun 20 kali. Di dalam perjanjian baru, Paulus pernah mendapatkan penglihatan mengenai orang yang diangkat di tingkat yang ketiga dari sorga. 2 Korintus 12 ayat 2. Sebenarnya ini adalah gaya bahasa Paulus dalam surat kepada jemaat Korintus. Sangat mungkin bahwa sebenarnya Paulus sedang membicarakan mengenai dirinya sendiri di dalam pengalaman ini. Angka 3 kembali muncul langit tingkat ketiga. Di dalam pemaparan dalam speak mengenai Allah Tritunggal dijelaskan bahwa angka 3 adalah angka Tuhan atau ilahi. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Yeskiel sudah menjawab yang sebenarnya jawabannya tidak salah, karena memang keselamatan di PL adalah bayangan kepada keselamatan di Perjanjian Baru yang dijelaskan di kitab Ibrani. Hanya memang yang saya minta adalah mengamati 1 Korintus pasal 10. Nah, untuk melihat bayangan Kristus yang ada di 1 Korintus pasal 10. Di situ ada batu karang, lalu Ibu Mimi Rawung tadi, bolehlah Musa, lalu kemudian di situ ada makanan rohani, ya. Yesus pernah berkata, akulah roti hidup, roti yang turun dari sorga. Lalu airnya juga, Yesus pernah berkata, akulah air hidup. Nah, kalau keselamatan di 1 Korintus 10-nya tidak menunjukkan ada bayangan di Perjanjian Lama. Tapi betul, keselamatan di Perjanjian Lama itu bayangan, dan kemudian keselamatan di Perjanjian Baru itu penggenapan, seperti kata kitab Ibrani. Ya, jadi jawabannya tidak salah, hanya bukan dari 1 Korintus pasal 10 itu. Kalau angka 3, ya, banyak sekali data-data tentang angka 3, ya. Dan kalau boleh saya tambahkan, burung ngasar yang berteriak-teriak di kitab Wahyu juga 3 kali, ya. Jadi angka 3 itu pasti angka yang punya makna karena seringkali muncul dalam Alkitab. Ya, luar biasa sudah berusaha menjawab dan sudah bagus, sudah betul, sudah ngerti bayangan PL, penggenapan dalam PP. Tuhan memberkati. Ya. Puji Tuhan. Mungkin acara pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini sudah sampai di sini. Kita akan tutup. Saya mewakili Bapak Gembala dan Ibu Rohani mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Nathanael Dini Lumempo, Doktor Teologi, yang sudah membagikan berkat, sudah membantu jemaat Tuhan, mengajar jemaat Tuhan mengenai cara untuk berkhotbah, dan semoga di acara pendalaman Alkitab di kemudian hari kita jemaat Tuhan lebih antusias lagi untuk memahami, untuk belajar, karena dalam kita berbuah banyak, kita sangat membutuhkan firman Tuhan, kita dapat memahami firman Tuhan. Kita akan tutup acara pendalaman Alkitab dan doa syukur firman Tuhan serta doa berkat diminta kesediaan dari Bapak Denny. Baik, puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kalau boleh kita sama-sama berdiri, ya. Saya akan berdoa untuk mengakhiri ibadah yang disertai dengan pendalaman Alkitab. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesembahan kami dan kebanggaan kami, pada pertengahan minggu ini kami telah mempersembahkan ibadah kami kepada Tuhan. Tuhan yang disukakan atas perbuatan ini, Tuhan menerima
bentuk syukur kami kepadamu Tuhan. Dan Tuhan disenangkan ketika kami rindu merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan kebenaran firman, belajar firman Tuhan, dan kami adalah orang-orang yang selalu siap untuk dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ini kami, perlengkapi kami senantiasa, jemaat GPDI Betani Peta, kami ingin menjadi jemaat-jemaat pelopor dari seluruh jemaat Tuhan yang lain, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Kami ingin terus maju dalam pengenalan akan Tuhan. Kami ingin terus maju dalam pemahaman firman. Dan tentu saja, kami ingin terus menjadi pelaku-pelaku firman dengan setia. Roh Kuduslah yang memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang terkecuali, kami semua diberkati Tuhan. Apa yang kami lakukan tidaklah sia-sia, pasti mendatangkan manfaat, dan Tuhan membuat perbedaan antara kami, orang-orang yang mau diperlengkapi, orang-orang yang mau semakin dekat dan mengenal Tuhan, dengan orang-orang yang tidak mau melakukan seperti yang kami lakukan. Berkati Bapak Ibu Gembala senantiasa Tuhan, Tuhan yang terus menyertai pelayanan beliau, dengan segala program-programnya, Tuhan buat berhasil, semuanya boleh terwujud, dan demi kemajuan, demi mencapai tema, mencapai visi misi yang ada, Tuhan tolong semua mampukan Bapak Ibu Gembala, pengurus gereja, semua yang memberikan dukungan untuk pelayanannya ada di GPDI Betani Peta. Terpujilah namamu, pertemukan kami kembali, waktu yang akan datang di kesempatan yang sama, dalam kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita akan akhiri ibadah kita dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Turunlah dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang tulus dan sempurna dari Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang indah dengan Roh-Nya yang kudus, yang selalu membimbing, menyertai kita, memampukan kita menjadi terang bagi kemuliaan-Nya, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Dipersilakan duduk dulu. Silakan duduk. Ya. Sama-sama Pak Yance. Sampai ketemu lagi. Ya. Ya. Bapak Ibu Jemaat, saya mohon diri. Sampai ketemu lagi. Ya. Baik. Jemaat Tuhan, kita akan meletakkan persembahan. Dipersilakan kepada yang akan menjalankan pundi persembahan. Kita akan satu pujian yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah